Ibu, selamat pagi. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Pada pagi hari ini, kami memuji dan menyembah Engkau. Bila pujian kami berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kami terus berpegang pada janji-Mu Tuhan. Karena janji-Mu Tuhan, ya dan amin. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hati.
Namamu besar dan layak dipuji. Namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Terima kasih Tuhan, kami akan terus bersorak bagimu Tuhan. Kami selanjutnya akan bersorak-sorai bagimu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Kita siap untuk bersorak-sorai bagi Tuhan, amin. Siap mengangkat tangan kita untuk puji dan menyembah Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sorak-sorai muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, Allah tak mau bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Sorak-sorai muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Tepuk tangan muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, Allah tak mau bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi pertolongan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita angkat persembahan kita. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dapat dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita bertemu sekalipun belum secara offline, tetapi kita percaya bahwa Tuhan hadir di setiap rumah kita masing-masing. Mari sebelum kita
mendengar firman Tuhan, kita mau bersama-sama mendeklarasikan firman Tuhan. Mari angkat Alkitab kita bersama-sama dan kita deklarasikan firman Tuhan secara bersama-sama. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman-Mu ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini kita akan belajar sebuah tema, yaitu bisakah di tengah krisis saudara dan saya mengalami terobosan. Kita tahu bahwa visi gereja kita adalah membangun jemaat yang kudus, dewasa, dan mengalami terobosan. Dan saya berdoa supaya di tengah krisis ini, setiap kita, setiap jemaat terus bertumbuh menjadi jemaat yang kudus, dewasa, dan mengalami terobosan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya terus berdoa setiap saat, setiap waktu supaya di tengah krisis ini banyak di antara kita justru yang mengalami terobosan. Amin. Yang percaya katakan amin. Nah, hari ini kita akan membaca kembali kitab Nehemia pasal yang kedua. Saya ajak Bapak Ibu yang ada di rumah, kita membuka kitab Nehemia pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Kita mau baca bersama-sama. Mari yang sudah ketemu Nehemia pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Judulnya adalah Nehemia diutus ke Yerusalem. Ayat yang pertama, pada bulan Nisan, tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja, karena aku kelihatan sedih, yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram, walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Di minggu yang lalu kita belajar tentang kenapa krisis atau kesukaran besar bisa terjadi dalam hidup suatu bangsa, atau suatu keluarga, atau suatu pribadi. Kita belajar ada 3 hal yang menyebabkan kesukaran terjadi pada seseorang. Yang pertama, kesukaran terjadi oleh karena kehidupan yang berdosa. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan bermain-main dengan dosa. Sebab ketika kita bermain-main dengan dosa, maka kesusahan besar akan melanda hidup kita. Yang kedua, kenapa kesukaran bisa terjadi, krisis bisa melanda kehidupan suatu bangsa atau suatu pribadi? Oleh karena kehidupan yang berubah setia kepada Tuhan. Dan yang ketiga, oleh karena kehidupan yang tidak menjadikan Tuhan sebagai perlindungan dan kekuatan, maka krisis terjadi dalam kehidupan seseorang. Nah, apa sih yang disebut dengan krisis?
Saudara, krisis adalah setiap peristiwa yang sedang terjadi atau diperkirakan mengarah pada situasi tidak stabil dan berbahaya yang mempengaruhi individu, kelompok, komunitas, atau seluruh masyarakat. Ada yang bertanya, Pak, kapan krisis datang? Pak, kapan krisis selesai? Saudara, kita tidak tahu kapan krisis datang dan kapan krisis selesai. Tetapi kita mau belajar di hari ini, di pagi ini. Kalau kita belajar ada satu kosakata di huruf Cina, yaitu kata weiji. Kata ini merupakan gabungan dari wei yang artinya bahaya dan ji yang artinya peluang. Dengan kata lain, dalam setiap krisis selalu tersimpan peluang bagi kita. Yang percaya katakan amin. Jadi weiji itu artinya bahwa dalam setiap krisis pasti ada peluang. Di saat ketika orang-orang sedang pusing memikirkan dampak yang disebabkan oleh krisis, tapi orang-orang Tionghoa sudah memikirkan bagaimana menemukan sebuah peluang, mencari peluang di tengah-tengah krisis. Dan saya percaya kalau kita belajar dari kata ini di tengah krisis, pasti ada banyak peluang yang Tuhan sediakan buat kita. Yang percaya katakan amin. Ketika Nehemia sedang melakukan pekerjaannya sebagai seorang pembawa minuman bagi raja, maka dilihatlah muka Nehemia oleh raja tampak muram, tampak sedih. Lalu raja bertanya, kenapa mukamu muram walau kamu tidak sakit? Lalu ayat 2 dan 3 di situ Nehemia menjawab, jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, krisis membuat seseorang menjadi sedih seperti Nehemia. Mukanya muram, sedih oleh karena krisis yang sedang melanda bangsanya. Kesukaran besar yang sedang melanda bangsanya membuat sedih, membuat mukanya muram. Memang krisis membuat seseorang menjadi sedih, menjadi susah. Itu hal yang wajar, yang manusiawi. Coba lihat wajah kanan kirinya, sedih atau gembira. Jangan-jangan kalau sedih sedang ada krisis. Tetapi apakah sedih, apakah susah bisa melepaskan kita dari krisis? Itu sebabnya di hari ini kita akan belajar bagaimana Nehemia bisa lepas dari krisis dan mengalami terobosan. Saya berdoa di pagi hari ini, setiap kita yang mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini, di tengah-tengah krisis, pasti akan melihat terobosan dan mengalami hal-hal yang dahsyat, yang luar biasa yang dikerjakan oleh Tuhan. Ada 3 hal supaya kita bisa mengalami terobosan di tengah krisis. Yang pertama, ayat yang keempat, lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan, maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Garis bawahi kata, maka aku berdoa kepada Allah semesta langit.
supaya kita bisa mengalami krisis, bisa mengalami terobosan di tengah krisis. Maka yang pertama kita belajar dari Nehemia. Nehemia menjadikan Tuhan satu-satunya andalan dalam menghadapi krisis. Nehemia adalah juru minuman raja. Menjadi juru minuman raja merupakan jabatan penting. Menjadi orang kepercayaan, orang yang dekat dengan raja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Nehemia bisa saja menggunakan kedudukannya untuk bisa mempengaruhi raja, supaya raja bisa menolong Nehemia dalam membangun tembok Yerusalem. Bukankah hari-hari ini banyak orang menggunakan kedudukannya untuk mempengaruhi orang lain, supaya bisa lepas dari jerat hukum? Lihat, hari-hari ini banyak para koruptor yang dekat dengan orang penting di negeri ini, lalu mereka bisa keluar masuk penjara, bisa keluar masuk ke luar negeri, karena mereka menggunakan kedudukan untuk mempengaruhi orang lain. Tetapi tidak dengan Nehemia. Nehemia menjadikan Tuhan sebagai andalan dalam menghadapi situasi sulit. Nehemia menjadikan Tuhan sebagai andalan dalam menghadapi kesukaran besar. Kalau kita baca di dalam Nehemia pasal yang pertama, ayatnya yang ketiga, kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadiran Allah semesta langit. Jadikan Tuhan satu-satunya andalan dalam menghadapi krisis. Yang percaya katakan amin. Ketika Nehemia mendengar kesusahan besar yang dialami bangsanya, maka di situ dikatakan ayat yang keempat tadi, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kepada Allah semesta langit. Nehemia menjadikan Tuhan andalan dalam menghadapi situasi krisis. Kalau Bapak Ibu menjadikan Tuhan satu-satunya andalan dalam menghadapi krisis, maka tangan Tuhan akan selalu terulur untuk menolong saya dan saudara. Di dalam Nehemia pasal 28 bagian yang kecil, bagian C, di sana dikatakan, dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Wow, luar biasa. Kalau Bapak Ibu menjadikan Tuhan andalan dalam menghadapi krisis, maka tangannya akan terulur dan anugerahnya akan turun dalam hidup kita, sehingga kita akan mengalami banyak terobosan. Yang percaya katakan amin. Ada satu pujian yang luar biasa yang sering kali ketika saya sedang menghadapi persoalan, saya berdoa, dan lagu ini selalu saya nyanyikan. Lagu ini seperti ini. Kau selalu punya cara untuk menolongku, kau selalu punya jalan keajaibanmu, kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam jalanmu. Kalau engkau jadikan Tuhan sebagai andalan satu-satunya dalam menghadapi krisis, ada banyak jalan
ada banyak terobosan yang akan kita alami. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, siapa di sini suka film India? Gak ada yang ngaku ya. Apa sih ciri khas film India? Siapa yang bisa jawab? Ya, ciri khasnya nyanyi, kemudian nangis, joget, habis nangis apa? Nyanyi, habis nyanyi, nangis. Nah, kira-kira kalau ciri khas orang Kristen itu apa? Habis nyanyi, nangis? Bukan. Orang Kristen harus punya ciri sebentar-sebentar berdoa. Untung banyak berdoa, untuk sedikit berdoa, tidak ada untung berdoa. Ada persoalan besar, berdoa. Ada persoalan kecil, berdoa. Tidak ada persoalan, berdoa. Sebab di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, ayat terpendek dalam Alkitab bunyinya, tetaplah berdoa. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari dalam situasi krisis yang sedang melanda bangsa kita, mari tetap berdoa. Sebab di sana kita akan melihat tangan Tuhan akan menolong kita. Apa arti tetaplah berdoa? Tetap berdoa bukan berarti sepanjang hari kita tutup mata, lipat tangan, lalu tidak mengerjakan apa-apa. Tetap berdoa itu artinya kita harus punya kesadaran akan Allah dan penyerahan total kepada Allah setiap saat. Seperti Nehemia, saat melewati hari, doa harus menjadi respon pertama pada setiap situasi yang menakutkan, setiap pikiran yang menggelisahkan. Doa harus menjadi respon yang pertama. Itu sebabnya ciri khas orang Kristen, sedikit-sedikit berdoa. Jangan kayak orang India, sedikit-sedikit nyanyi, sedikit-sedikit nangis. Kalau kita kurang berdoa, apa akibatnya? Kita akan bergantung pada diri sendiri dan bukan bergantung pada anugerah Allah. Ada banyak anugerah yang disediakan oleh Allah kalau kita banyak berdoa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau hari ini kita masih boleh ada di gereja ini, tapi beberapa waktu yang lalu, tahun 2019, ketika gereja ini habis kontraknya, dan tiba-tiba pemilik gedung ini, dia memberikan sebuah ultimatum. Kalau kamu nggak bayar 1 miliar, bulan depan kamu nggak boleh ada di gereja ini lagi. Lalu saya dan istri mengambil waktu puasa 3 hari 3 malam dan berdoa di tempat ini. Dan sampai hari ini, kalau kita boleh menempati gedung ini, semuanya karena anugerah Allah. Semuanya oleh karena pertolongan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ada seorang hamba Tuhan, dia menuliskan sebuah kata-kata yang bijaksana. Dia menuliskan begini: mereka yang selalu berlutut menghadap Tuhan akan selalu bisa berdiri menghadapi apapun. Wow, luar biasa. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Jadi kalau Bapak Ibu rindu mengalami terobosan di tengah krisis, mari datang kepada Tuhan melalui doa. Andalkan Tuhan. Saudara pasti akan menerima anugerahnya. Dan melalui firman-Nya saudara akan dituntun sehingga terobosan akan terjadi dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, bagaimana di tengah krisis saya bisa mengalami terobosan? Ayat yang keempat sampai yang ke-8. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini,
Utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan, dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku, sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Ayat yang baru saja kita baca adalah dialog antara Nehemia dengan Raja Artasasta. Siapa sih Nehemia? Dan siapa sih Raja Artasasta? Sehingga mereka bisa berdialog dengan akrab. Nehemia adalah orang buangan yang kemudian diangkat menjadi juru minuman raja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Nehemia bukan saja seorang pekerja yang baik, tapi Nehemia juga seorang yang pandai membangun relasi dengan siapa saja, termasuk dengan atasan. Dan oleh karena kedekatan hubungan atau relasi yang baik inilah Nehemia beroleh pertolongan dari raja, dan Nehemia bisa membangun tembok Yerusalem. Jadi di tengah krisis, saudara bisa mengalami terobosan kalau saudara mau membangun relasi, membangun hubungan yang baik dengan semua orang. Yang percaya katakan amin. Kunci penting dalam menjalankan atau mengembangkan usaha adalah networking, yaitu bekerja sama. Kalau hari ini kita bisa menikmati ibadah secara online, ini juga kerjasama dari teman-teman kita yang mengupayakan sehingga kita bisa beribadah secara online. Networking sangat penting. Di tengah krisis, mari kita bangun relasi, kita bangun hubungan yang baik dengan semua orang. Sebab waktu kita membangun hubungan dengan semua orang, siapa tahu melalui orang itu Tuhan memberikan pertolongan kepada kita. Saudara, jangan kita punya musuh. Satu musuh itu sudah membuat kita hidupnya tidak tenang. Jangan punya musuh. Jangan membenci orang lain. Tapi mari bangun hubungan yang baik. Belajar dari Nehemia. Nehemia bukan saja sebagai orang yang dipercaya oleh kerajaan pada saat itu, tetapi Nehemia adalah orang yang pandai membangun hubungan. Sehingga dia punya relasi yang baik dengan siapapun juga, termasuk dengan sang raja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pentingnya kita membangun hubungan dengan orang lain. Kalau kita belajar tentang hubungan, maka kalau kita masih ingat pada waktu kita sekolah, maka ada 6 hubungan yang disebut dengan simbiosis. Yang pertama simbiosis mutualisme, yaitu hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda yang memberikan keuntungan kepada keduanya. Jadi hubungan ini saling menguntungkan, yang satu untung, yang satu juga untung. Tapi ada yang kedua, yaitu simbiosis parasitisme, hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda dan hanya memberikan keuntungan pada salah satu pihak dan merugikan pihak lain. Yang satu untung, yang satu rugi. Contohnya apa, Pak? Contohnya adalah benalu. Benalu itu untung. Dia tinggal dalam sebuah pohon, tapi pohon itu rugi karena semua zat makanan diambil oleh benalu. Yang ketiga, ada namanya simbiosis komensalisme, yaitu hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda. Yang satu mendapat keuntungan, yang lain tidak dirugikan. Contohnya adalah pohon anggrek, bunga anggrek.
Anggrek dia tinggal di sebuah pohon, tetapi anggrek dia makan dari dia mendapat makanannya, bukan mengambil dari pohon yang dia tempati. Kemudian simbiosis netralisme, yaitu hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda, dan hubungan ini tidak memberikan keuntungan maupun kerugian di kedua pihak. Contohnya adalah kambing dan burung hantu. Kambing cari makan di siang hari, tidak mengganggu burung hantu. Burung hantu cari makan di malam hari, tidak mengganggu kambing yang sedang istirahat. Lalu ada simbiosis amensalisme, hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda, dan hubungan ini memberikan kerugian pada salah satu makhluk hidup, dan makhluk hidup lainnya tidak mendapatkan kerugian atau keuntungan. Ada namanya pohon yang ketika ditanam, maka semua jenis pohon-pohon yang kecil tidak bisa bertumbuh dan mengalami kematian. Tetapi pohon itu juga tidak rugi, dia tidak untung. Yang keenam adalah simbiosis kompetisi, yaitu hubungan antara dua jenis makhluk hidup. Hubungan ini dapat memberikan kerugian pada keduanya. Contohnya adalah kambing dan kerbau di padang rumput. Mereka sama-sama makan rumput dan seringkali mereka berebut. Nah, saya mau tanya di hari ini, di pagi ini kepada Bapak Ibu Saudara. Kira-kira Bapak Ibu milih bentuk hubungan yang nomor satu atau hubungan yang lainnya? Hubungan nomor satu yaitu hubungan yang saling menguntungkan, sementara yang lain, yang satu untung, yang lain rugi. Saya berdoa supaya kita kalau membangun hubungan itu saling menguntungkan, tidak saling merugikan. Pasti Bapak Ibu akan memilih hubungan yang pertama. Sebab itu mari bangun hubungan yang baik, bangun relasi yang menguntungkan. Jangan tipu K dan tipu I. Apa tipu K, tipu I? Tipu kanan dan tipu kiri. Jangan suka berbohong. Kalau janji harus ditepati, tepat waktu, itu adalah cara membangun hubungan yang baik. Ada pepatah Afrika yang bunyinya, jika Anda ingin pergi dengan cepat, pergi sendiri. Tetapi jika Anda ingin pergi jauh, pergi bersama-sama. Wow, luar biasa. Jadi pentingnya Bapak dan Ibu yang dikasih oleh Tuhan di tengah krisis, mari bangun relasi yang baik kalau ingin mengalami terobosan di masa krisis. Banyaklah kita membangun hubungan satu dengan yang lain. Yang terakhir, yang ketiga, bagaimana di tengah krisis saya bisa mengalami terobosan? Ayat yang ke-11 sampai dengan 15. Ayat yang ke-11 dikatakan, maka tibalah aku di Yerusalem, sudah 3 hari aku di sana. Bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Nehemia adalah seorang pekerja keras. Nehemia tidak hanya dikenal sebagai juru minuman raja, tapi Nehemia juga dikenal sebagai pembangun tembok Yerusalem. Tapi dia bukan bekerja keras untuk dirinya, tapi dia bekerja keras untuk Tuhan. Jadi yang ketiga, bagaimana kita bisa mengalami terobosan di tengah krisis? Maka bekerjalah untuk Tuhan. Bekerja itu adalah penyembahan, worship. Saudara, kemarin sore saya ngantar anak saya, Lydia, untuk pergi memulai pekerjaannya. Waktu dia mau pergi, dia setengah tidak semangat karena harus berpisah dengan kami dan keluarga. Tapi di situ saya berkata kepada anak saya, "Nak, bekerja itu adalah penyembahan. Kalau kamu bekerja, kamu sedang menyembah Tuhan.
maka dia pergi dengan semangat. Karena dia tahu bahwa bekerja adalah penyembahan. Saya membaca sebuah artikel yang sangat bagus yang berjudul "Pekerjaan Saudara Seharusnya Menyembah Tuhan". Dalam artikel itu dikatakan bahwa karena saudara tidak dipekerjakan oleh bos atau perusahaan saudara, tapi oleh Tuhan sendiri. Orang yang saudara panggil bos bukanlah bos saudara. Yang Maha Kuasa adalah bos saudara sesungguhnya. Paulus mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan manusia. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kolose 3 ayat 23 sampai dengan 24. Jadi ketika saudara memberikan pekerjaan yang ceroboh, saudara memberikan penyembahan yang ceroboh kepada Tuhan. Kalau saudara bekerja asal-asalan, saudara juga sedang menyembah Tuhan asal-asalan. Saudara Yusuf dimanapun ia berada, ia selalu menjadi karyawan teladan. Ia tidak melakukan semuanya itu untuk mendapat hadiah, tapi ia hanya melakukan pekerjaan yang baik kemanapun ia pergi, karena ia setia kepada Tuhan. Ini yang perlu saudara dan saya camkan baik-baik. Dalam artikel itu dikatakan, jika saudara bekerja untuk Tuhan, Anda akan berkembang kemanapun Anda ditanam oleh Tuhan. Itu sebabnya mari Bapak Ibu Saudara, di tengah krisis, bekerjalah untuk Tuhan. Sebab waktu kita bekerja, apapun jenis pekerjaan, waktu kita kerjakan pekerjaan itu untuk Tuhan, maka dimanapun saudara ditanam akan berkembang. Yang percaya katakan amin. Apapun jenis pekerjaan yang hari ini dipercayakan oleh Tuhan. Mungkin saudara seorang sopir, mungkin saudara tukang ojek, mungkin saudara jualan atau hanya ibu rumah tangga. Mari di tengah krisis ini bekerjalah untuk Tuhan. Pasti di tengah krisis saudara akan banyak mengalami terobosan. Seorang hamba Tuhan dia berkata, Martin Luther King mengatakan, jika seorang pria dipanggil untuk menjadi penyapu jalan, ia bahkan akan menyapu seperti Michelangelo, yaitu seorang pelukis yang hebat, atau Beethoven, pencipta musik, atau Shakespeare, penulis puisi. Ia akan menyapu jalan dengan baik hingga surga dan bumi akan berhenti sejenak untuk mengatakan, lihat seorang penyapu jalan yang melakukan pekerjaan dengan baik. Jadikan pekerjaan Anda sebagai penyembahan. Pagi ini dialah di tengah krisis saya berdoa, Bapak Ibu Saudara, menemukan peluang dan mengalami banyak terobosan. Krisis boleh datang kapan saja, tapi ingatlah, di dalam setiap krisis pasti ada kesempatan, ada peluang untuk saudara mengalami terobosan. Baik dalam keuangan, bisnis, pekerjaan, sekolah, atau dalam keluarga. Ada 3 kunci supaya kita bisa mengalami terobosan di tengah krisis. Yang pertama, jangan andalkan kekuatan, jangan andalkan manusia, tetapi jadikan Tuhan sebagai andalan satu-satunya dalam menghadapi krisis. Pasti Dia akan melimpahkan anugerahnya bagi kita. Yang kedua, bangun relasi yang baik, bina hubungan dengan sesama kita, lebih baik lagi. Jangan merugikan orang lain, tapi usahakan kita memberikan keuntungan bagi orang lain. Dan yang ketiga, bekerjalah untuk Tuhan, maka Tuhan yang akan membuat jalan-jalannya terbuka bagimu. Tuhan memberkati.
Sebelum kita menerima berkat Tuhan, marilah kita di pagi hari ini kita akan mengangkat tubuh dan darah Tuhan Yesus melalui roti dan anggur. Sebab kita percaya di dalamnya adalah ada persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saya percaya waktu kita makan roti ini yang adalah lambang daripada tubuh Tuhan Yesus dan minum darahnya melalui anggur di pagi hari ini, saya percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang saudara membutuhkan terobosan, dengan kuasanya Tuhan akan menolong saudara. Mari kita angkat roti yang sudah kita siapkan. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah roti yang kita angkat adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Mari makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan ini untuk menghormati darah Tuhan Yesus. Sebab demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus? Mari kita minum dalam nama Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan buat tubuh dan darahnya, buat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau baik. Haleluya. Terima kasih Bapa. Mari sembah Tuhan. Mari angkat suaramu, mari bersyukur sebab Dia baik. Syakara barabagaya syandara mara. Mari di tengah-tengah krisis yang sedang kami alami di bangsa kami Tuhan, biarlah Engkau melawat setiap kami, sehingga melalui kebenaran firman-Mu kami boleh mengalami terobosan di tengah-tengah krisis. Terima kasih Bapa. Syakara bakara mata kara bakara sikara kara mata kara mara. Rakara baya syakara mara. Anugerah-Mu turun atas kami. Syakara barabakaya syakara barabakaya syakara. Kau melawat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami telah diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Buat pagi hari ini Bapa, kami berdoa buat bangsa kami Indonesia, daerah kami di mana kami tinggal Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk bangsa Indonesia. Bapa, ampuni Indonesia, ampuni bangsa kami Tuhan. Taruh belas kasihan-Mu Tuhan untuk Indonesia. Negeri Bapa, kami Tuhan. pulihkan bangsa kami, pulihkan daerah kami, Pulihkan kota kami
Pulihkan setiap Bapa, Indonesia keluarga. ada di mata Engkau Tuhan. Oh, Bapa, lawatan terjadi terima atas kasih, Indonesia Tuhan. Kami mengucap syukur untuk Indonesia Bapa. Kami percaya Tuhan kalau ada Bapa di Yes, Indonesia Tuhan. ini Tuhan, Engkau akan Lawat berencana Tuhan. untuk Indonesia Tuhan. Kami percaya Biar Tuhan, Indonesia penuh Indonesia Tuhan, kemuliaan-Mu. ada rencana Tuhan, yaitu ada kegerakan rohani akan terjadi atas Haleluya. Indonesia Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan, pemimpin presiden yang telah Kau pilih Tuhan. Kami percaya Bapak Jokowi dan staf-stafnya ada dalam perlindungan Engkau. Haleluya. Kami juga mengucap syukur Tuhan kalau kami tinggal di kota Kebumen ini. Ya, Tuhan Tuhan. juga memberi perlindungan atas pemimpin Ya. yaitu Bapak Bupati dan Bapak Camat Yes, Tuhan. Tuhan. Yes. Itu adalah pilihan yang daripada Engkau Tuhan. Dan kami percaya mereka adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa ini, untuk memimpin daerah kami. Bapak, kami bersyukur, terima kasih karena kami tinggal di Indonesia, kami tinggal di daerah kami Tuhan. Kami percaya rencana Tuhan akan terjadi atas bangsa Haleluya. kami. Bapak, kami berdoa kalau Pantekosta yang ketiga Tuhan Ya, biarlah Tuhan. terjadi untuk Indonesia, Biar lawatan atas itu, kota kami Kebumen. curahan Kami kuasa percaya Roh Tuhan Kudus penuhan jiwa-jiwa akan terjadi melawat setiap atas keluarga daerah demi kami, keluarga. atas kota kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan kami akan menjara untuk jiwa-jiwa untuk kota kami. Kami berdoa Tuhan untuk gereja ini Tuhan. Kami percaya BTC di cabang Karanganyar ini Tuhan, Engkau mempunyai rencana atas gerejamu ini. Bapa, para bangsa akan datang di rumahmu ini. Para anak-anak rohani akan datang di tempat ini. Dan para bangsawan akan datang di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, gereja ini dipakai untuk jawaban kota Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan, melalui gerejamu ini Tuhan, jiwa-jiwa banyak yang dimenangkan. Bapak, terima kasih, berkati para elder, berkati para tim inti Tuhan, apa yang mereka lakukan biarlah Tuhan yang memberkatinya. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur buat gerejamu di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan apa yang telah Tuhan berikan, yaitu untuk merebut tempat ini. Kami percaya Tuhan telah memberikan tempat ini. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba berdoa Tuhan untuk umat-Mu. Kalau saat ini mengalami sakit, biarlah melalui pilar-pilar Tuhan Yesus disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau saat ini Tuhan mengalami kelemahan rohani, biarlah mereka Tuhan mengalami zaman yang daripada Engkau. Biarlah mereka mempunyai roh yang menyala-nyala. Dan kami percaya Tuhan, umat-Mu yang ada di wadah GBI Karanganyar ini mengalami terobosan, mengalami mujizat, dan mengalami Tuhan ide-ide baru. Dan kami percaya Tuhan, di pagi hari ini umat mengalami pengurapan yang daripada Engkau, perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di pagi hari ini. Kami menyerahkan umat-Mu, kami menyerahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami siap untuk terima berkat yang daripada Engkau. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari angkat tangan kita untuk kita menerima berkat. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus menyertai hidupmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Diberkatilah saudara pada waktu masuk, diberkatilah saudara pada waktu keluar, diberkatilah pekerjaanmu, usahamu, rumah tanggamu, anak-anakmu, sekolahmu, dan apa saja yang kamu kerjakan dibuat berhasil, supaya namanya dipermuliakan dalam hidupmu sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, katakan bersama-sama. Amin.